untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Allah. Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan kepada manusia, maka Dia pula yang akan berhak mengambil kembali kehidupan itu. Manusia tidak berhak untuk mengambilnya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang membunuh dengan cara yang mungkin dengan perkataan, dengan kata-kata juga orang bisa membunuh seseorang. Karena dengan kata-kata itu akan menusuk hatinya, akan berpikiran dan kemudian itu membawa dia pada sesuatu yang kemudian mengakibatkan dia sakit. Bisa saja dia bunuh diri atau dan lain-lain sebagainya. Jangan menganggap bahwa perkataan itu tidak tajam. Perkataan itu tajam. Dia bisa saja membuat orang tersisa dan mati. Dan kita tidak punya hak untuk berkata-kata yang tajam kepada orang-orang. Apalagi dengan dibunuh, dengan pisah, atau dengan apa saja. Yang manusia tidak berhak untuk menentukan hidup atau mati baik bagi dirinya sendiri maupun dengan sesama. Hidup manusia itu berharga di mata Tuhan. Karena itu kita harus menjaga dan kita mengambil keputusan untuk akhiri hidup kita dengan kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan. Contoh, ketika mungkin kita melakukan kesalahan, hamil di luar nikah, kemudian dia aborsi yang hamil, kemudian dia tidak bertanggung jawab, mungkin tidak ada bertanggung jawab, kemudian dia malu menanggung semua itu dengan cara kita lakukan akhir hidup orang lain, karena kita benci dengan dia, kita dendam dengan dia, kemudian kita ambil paksa hidupnya, kita ambil paksa hidupnya dengan membunuh dia. Setiap keputusan akhir hidup akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan Sang Diri. Jadi ketika kita melakukan hal itu, maka kita harus bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dalam hal menjaga keputusan juga. Itu kita dilarang untuk berbuat zina, sebagaimana ayatnya yang ke-14. Perzinahan adalah pelanggaran moral, merusak ikatan perjanjian nikah. Suami istri adalah pasangan yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu suami istri ini adalah pasangan yang dipersatukan. Jadi persatuan itu diberkati, diteguhkan Allah dalam pernikahan kudus, disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh Tuhan. Bahkan itu kalau kita melanggar dan pelanggaran benar itu adalah persatuan tersebut lewat perceraian itu maupun lewat orang-orang yang ketiga itu adalah dosa. Dan dalam bacaan kita tadi saya juga menyampaikan bahwa data perceraian di NTT sangat tinggi. Perceraian karena perselingkuhan, perceraian karena ada pil dan pil, pria idaman lain, wanita idaman lain. Akibat sukacita pernikahan dalam Yesus menjadi hilang. Ingat bahwa kehidupan keluarga kita itu kudus, itu menyebabkan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya di dalam gereja tidak bermakna ketika kita melakukan perzinahan atau perceraian dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam keputusan menjaga kehidupan pernikahan kita. Dan orang juga dilarang untuk jangan mencuri. Perbuatan mencuri jahat di mata Tuhan karena mengambil hak orang lain, bukan hak milik kita. Itu berarti bahwa bagaimana hak orang kecil ketika kita mengambilnya dengan cara kita korupsi adalah kekejian di hadapan Tuhan. Itu kekejian dosa di hadapan Tuhan. Dan itu perlu untuk kita hindari. Harus kita hindari. Kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah kita berkarya untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras dan menikmati jerih kita sambil jadi berkat bagi kehidupan kita, bagi sesama, dan bukan dengan cara mencuri. Dan orang juga dilarang mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Bersaksi dusta ini dalam dunia pengadilan firman mengingatkan setiap anak Tuhan, baik mereka sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai pengacara, juga sebagai para saksi, mereka punya peran untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh bersandiwara, tidak boleh membenarkan orang yang bersalah dan kemudian menyalahkan orang
yang benar, harus menegakkan hukum dan